Ayo, silakan kita mulai belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilyas siapa? Ali sama Valen duduknya menurut dulu. Harusnya. Baik, sebelum kita memulai kelas kita hari ini, mari kita buka dengan doa. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, Allah berikan kemudahan dan Allah berikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mohon maaf saya terlambat. Ada panggilan alam tadi. Panggilan alam. Baik, gimana? Kemarin semester 1 ada yang merasa tidak mengumpulkan tugas? Ada yang merasa tidak ulangan? Tidak. Ada yang merasa nilainya kurang memuaskan? Siapa lagi ada? Ada? Jadi kalian bagi yang merasa nilainya kurang silakan hubungin saya. Nanti mungkin mekanismenya atau mungkin caranya bisa tanya ke Bu Wiwin kalau di kelas kalian. Jadi setelah nanya ke Bu Wiwin boleh nanya ke saya tentang perbaikan nilai gitu. Itu diperbolehkan, tapi ada aturannya lah, urutannya gitu ya, ada caranya gitu. Nah, mengevaluasi dari semester kemarin, jadi pertama kalian itu kan ada, kalau di semua kelas sih sebenarnya ya, saya tuh modelannya kalau ngajar itu kan ada kira-kira 2-3 kali ngambil nilai ya. 2-3 kali, 3-4 ujian. Nanti duanya ini yang susah nih kan, yang serius gitu ya, yang bentuknya itu berupa tes langsung gitu ya, tes langsung, ujian langsung gitu, yang ada PG-nya deh, kayaknya yang rada ribet lah gitu. Nah, nanti satunya lagi ya, duanya lagi atau satunya lagi itu biasanya yang lebih mudah gitu. Easy lah, easy. Ini bisa saya buat seperti buka buku tapi sifatnya analisis, bisa saya sistemnya tuh kayak kemarin bikin timeline kayak begitu loh. Nah, jadi kalau misalnya kalian kurang di sini ya, misalnya kalian di sini jelek gitu ya di sininya bagusin dong gitu. Jangan di sini kalian malah ngumpulin, rugi jelas. Atau jangan karena kalian menganggap ini mudah ya udah sekedar jadi aja, jadi nilainya kurang memuaskan gitu. Jangan begitu gitu. Jadi saya udah kasih ruang buat kalian, buat yang merasa tertarik, saya ambil yang serius di sini buat pengayaan, buat pengembangan materi. Tapi untuk menyeimbangkan dengan yang lain juga gitu ya, saya kasih kalian di sini gitu yang gampang-gampang nih. Tinggal buka buku doang kok, apa susahnya gitu. Sambil mikir, tapi nggak bisa buka buku tapi nggak mikir kan gitu. Kalau soal tinggal nyalin sama buku kan berarti kalian nggak dapet apa-apa gitu. Ngerti nggak? Kalian mikir dong, dipakai tuh, otaknya dipakai gitu ya. Sama ketika kalian ngerjain tugas yang maksimal gitu. Gitu sih paling. Ya, nanti format yang sama juga akan berlaku di semester ini. Oke, dimengerti semuanya? Jadi untuk semester ini, sebentar. Kita orang buka ini dulu. Untuk semester ini itu kita akan bahas tentang oke. Akan banyak bahas tentang pertama tentang norma ya, itu di kloter 1 gitu.
ada hak dan kewajiban dalam norma gitu, ada norma di masyarakat, arti penting norma dan seterusnya. Kemudian ada UUD 45 lagi. UUD 45 perumusan, pengesahan, amandemen, kan belum amandemen tuh kan. Tahu amandemen nggak? Perubahannya gimana gitu. Kalau kita habis itu akan bahas tentang maknanya, makna dan kedudukan. Ada 4 kloter nih. Makna pembukaan. UUD, habis itu kedudukan UUD di Indonesia itu buat apa gitu ya. Dan terakhir, kloter terakhir itu tentang melaksanakan UUD 45. Nah, jadi ini ada 4 kloter materi, berarti saya akan ambil 4 nilai gitu. Dilihatnya dari kloternya, 1 kloter 1 ujian. Nah, nanti dari 4 ujian ini akan ada seperti biasa yang tadi saya bilang, 2 ujian yang serius, 2 ujian yang level easy gitu ya. Dimengerti semuanya? Aman? Oke, ini nggak usah dicatat nih. Yuk, ngasih gambaran aja. Jadi untuk pertemuan sekarang berarti kita akan bahas di yang kloter 1. Apa tadi kloter 1 yang di sini namanya? Norma ya. Norma di masyarakat untuk pertemuan hari ini itu. Silakan dibuka depannya. Ada yang tahu norma artinya apa? Semester lalu pernah jelasin tadi? Dikit, baru dikit ya. Apa itu norma secara pengertian? Kalau norma belum, masyarakat dulu deh. Masyarakat itu apa? Hah? Masyarakat itu apa? Coba kan kayak saya biasanya kalau jelasin per katanya kita obrolin. Masyarakat itu apa? Hah? Masuk. Coba yang lain lagi. Siapa ya? Saya tunjuk deh. Ali deh, Ali. Ali G. Masyarakat itu apa? Kumpulan? Belum panas deh. Otaknya belum panas. Di engkol belum nyala motornya. Masih dulu. Kamu apa masyarakat kamu? Apa? Apakah mesti warga Indonesia doang? Malaysia bukan masyarakat? Inggris bukan masyarakat? Enggak dong. Itu juga masyarakat. Berarti yang namanya masyarakat itu adalah singkatnya ya, itu kumpulan orang yang hidup bersama di suatu wilayah gitu. Bisa di Indonesia, bisa di Inggris, bisa di Prancis gitu ya. Jadi ada keywordnya nih ya. Masyarakat itu kumpulan orang hidup bersama di satu wilayah gitu. Itu masyarakat namanya. Tapi kumpulannya bukan kumpulan yang sedikit gitu. Apa kalian bisa disebut sebagai masyarakat? Kan enggak juga gitu. Masih paling berapa sih? 16 orang, 18 orang gitu. Nah, kalau misalnya jumlah sekian puluh ribu gitu, itu umumnya disebut sebagai masyarakat. Nah, selanjutnya di bagian yang ini tadi belum kejawab nih. Apa itu norma? Aturan? Benar. 8,5. 8,5.
Jadi singkat kalau mau dibuat lebih panjang ya, norma itu adalah perangkat pedoman, bisa kamu sebut aturan juga bisa, bertingkah laku yang mengikat dan mengatur masyarakat gitu. Nah, jadi kalau misalnya di sini keywordnya, tahu keyword kan kalian? Kayak Genji atau keyword gimana kan? Keywordnya ada 3. Ini keywordnya ada beberapa nih ya. Pertama dia pedoman atau aturan, bertingkah laku, ya. Lalu ada keyword ini, dia mengikat dan mengatur masyarakat. Jadi dia itu seperti kalau kalian main apa namanya, main game itu ada rulesnya kan gitu. Nggak mungkin tiba-tiba saya nggak main game kalian gitu ya. Nggak mungkin game bola katakanlah 11 lawan 11, Persib lawan Barcelona gitu katakanlah ya. Tapi gara-gara susah lawan Barcelona, pemainnya kalian bisa, pemain Persib kalian nambah 5 orang, bisa nggak? Nggak bisa. Diedit gimana juga kan nggak bisa gitu. Paling diedit tinggi pemainnya, kemampuan pemainnya mungkin bisa gitu. Tapi kalian tambahin 5 jadi 16 lawan 11 kan nggak mungkin. Nah, hal yang sama itu ada juga di masyarakat gitu ya, bahwa dalam masyarakat itu ada yang disebut sebagai norma. Ini norma namanya. Itu seperangkat aturan yang mengatur bagaimana masyarakat itu bertingkah laku gitu. Apakah boleh Ali saat ini diri di atas meja? Nggak boleh. Itu bagian dari norma gitu ya. Walaupun tidak diucapkan, nggak ada aturan yang di situ. Apakah boleh Maher tiba-tiba kayang depan kelas? Sekarang ya nggak boleh lah kan gitu. Yang nggak normatif apa ya, tidak sesuai norma juga kayak begitu dan seterusnya. Jadi ini pengertian pertamanya. Ada pertanyaan? Nggak ada. Nah, jadi setelah pengertian seperti biasa, saya akan menjelaskan bagian yang ini nih. Mengapa di masyarakat harus ada norma? Ada yang mau jawab nggak? Coba silakan pakai logic. Your logic, use your logic. Agak teratur, apalagi? Coba kalau jawaban kayak begitu tuh saya kasih mungkin 6,5 nih. 6,5. Bukan sekedar panjang, yang ada runutan berpikirnya. Coba nih saya udah kasih beberapa keyword kan. Norma di masyarakat. Masyarakat ini ya kumpulan orang. Ini disebut sebagai masyarakat ya. Yang berkumpul di suatu tempat, suatu wilayah. Lalu yang sebelah sini keyword lain. Norma, seperangkat pedoman bertingkah laku yang mengatur dan yang mengikat dan mengatur masyarakat. Nah, pertanyaan selanjutnya, mengapa dalam masyarakat ini harus ada ini? Dalam masyarakat hidup bersama. 6,5. Kalau misalnya lagi mood 7. Tambah setengah. Ada yang lain pendapat? Kira-kira kalau misalnya saya kasih begini kanan sama kiri, kalian harus mulai menganalisa dari mana dulu coba? Dari keywordnya. Dari keywordnya. Keyword mana yang harus dianalisa pertama? Norma apa masyarakat? Yakin? Masyarakat. Coba. Kalau kata idealis apa? Pikirkan secara logika. Kan? Ayo. Coba pikirkan secara logika. Coba, mana dulu yang harus dilihat? Masyarakat dulu, norma dulu. Masyarakat dulu. Bahkan sebenarnya kalau mau dilihat ya, kita melihat ke satuan yang paling kecil dulu, yaitu orang, manusia, satu individu, gitu ya. Jadi ketika melihat norma, kita lihat ke masyarakat, kita lihat lagi ke individu. Manusia itu sebenarnya seperti apa sih? Benar nggak?
Makanya dalam banyak literatur ya selalu dimulai oleh pernyataan pertama ini tadi. Pernyataan pertama, manusia itu adalah, kalau kata Aristoteles ya, zoon politikon, atau bahasa lainnya itu makhluk sosial. Dia pasti, dia niscaya, apalagi dia butuh untuk hidup dengan orang lain, hidup bersama orang lain gitu. Dan membentuk perkumpulan gitu ya. Yang nanti disebut sebagai perkumpulan orang itu namanya apa? Masyarakat gitu. Atau masyarakat. Masyarakat ya ini. Jadi kalian harus lihat dari awal dulu. Pertama, manusia itu pasti ya, manusia itu disebut sebagai zoon politikon. Dia tuh pasti niscaya butuh untuk hidup bersama orang lain gitu. Dan dipastikan dia bikin perkumpulan yang disebut masyarakat, pasti itu. Kalaupun dia tidak membentuk masyarakat, kalian bisa amini bahwa manusia itu pasti butuh orang lain, bener nggak? Betul. Seminimal seintrovert-introvertnya apa? Seintrovert-introvertnya Rijal, ya kan? Pasti kalau misalnya nggak ketemu orang 30 hari dalam kamar sendirian, keluar kamar gila dia berdua, ya kan? Jadi bener real itu. Coba aja, mau eksperimen kamu? Kalau nggak gini, eksperimen deh. Nggak, kalau Ruby dia kebutuhan sosialnya tinggi. Siapa? Arya katakanlah, kan? Tapi Arya juga beda nih sama Ahmad, kita rada lucu nih. Ada beda. Siapa coba? Siapa? Valen katakanlah. Valen 30 hari ke depan mulutnya kita lakban, nggak boleh ngomong sama orang. Kira-kira bakal kayak apa? Hah? Kebayang nggak? Seminimal, walaupun kalian mungkin tidak apa ya, mungkin kalian zaman COVID apa yang ketemu orang, tapi seminimal kalian butuh chatting, bener. Butuh ngirim stiker lucu gitu kan, meme absurd kan, butuh ngirim brain rot, butuh ngirim reel, ya kan, bener nggak? Jadi manusia itu pasti niscaya butuh hidup bersama orang lain. Atau bahasa lainnya, manusia tidak mungkin hidup sendiri, gitu ya. Nggak mungkin hidup sendiri. Hidup sendiri. Saya pernah diceritain nih, salah satu guru kalian juga. Guru kaliannya punya teman. Dia itu namanya disamakan aja. Temannya ini hilang di hutan. Sekian bulan kalau nggak salah. 2 bulan, 3 bulan. Tapi karena dia anak pecinta alam, jadi dia tahu gimana cara makan, dari makan apa, akhirnya dia ketemu warga selamat. Tapi dia bilang ya, di bulan kedua ke bulan ketiga itu kan hidup sendiri, itu udah halusinatif secara psikologis gitu ya, karena dia nggak ketemu orang, nggak ngobrol sama orang sama sekali, halusinatif, jadi mau mepet ke gangguan jiwa gitu. Itu yang terjadi kalau kalian tidak pernah berkumpul sama sekali, tidak bertemu orang sama sekali gitu. Nah, setiap orang itu kadar kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang itu beda-beda ya. Misalnya langsung contoh aja, misal Bulia gitu. Kalau Bulia itu kebutuhan istrinya, Bulia itu kebutuhan untuk sosialisasi tidak sebesar saya gitu kan. Di rumah sendirian, laptopan doang nyaman gitu. Tapi kalau saya besar gitu kan, di rumah doang bosan kan, keluar. Itu beda. Tapi tidak mungkin Bulia tidak butuh orang, setidaknya Bulia itu butuh saya. Iya dong. Jadi yang pertama nih keywordnya ya, manusia tidak mungkin hidup sendiri dan pasti bermasyarakat. Nah, masalahnya ya, nih jawaban bagus nih ya. Masalahnya adalah, kalian di kelas ini udah pernah ada konflik belum? Konflik semuanya apa? Ya 1, 2 semuanya bebas.
Hari. Setiap hari. Tapi masih kecil lah, kalian masih biasa aja gitu kan. Berarti kira-kira dalam pengalaman kalian ketika kalian berinteraksi dengan orang, ketika kalian berkumpul, itu ada apa biasanya? Ada konflik biasanya. Ada perbedaan konflik yang didasari oleh perbedaan kepentingan gitu. Jadi misalnya si Mahir, misal di kelasnya lagi kosong kelasnya kan, muter lagu. Mahir mau dengar lagu ini apa? Twice. I wanna know, no. Mahir mau Twice ya kan? Citra maunya dia The Rolling Stones. Siapa lagi? Laila maunya The Beatles. Ali maunya Blackpink. Itu perbedaan. Kalian berkumpul, tapi laptop cuma satu, komputer cuma satu. Ada perbedaan kepentingan. Nah, nih dengerin. Jadi keywordnya setelah manusia itu bermasyarakat, masalahnya ini satu nih. Masalahnya di dalam masyarakat ini juga sudah pasti akan ada banyak perbedaan kepentingan, perbedaan keinginan gitu ya. Perbedaan kepentingan, perbedaan keinginan yang seringkali berakibat pada konflik gitu. Yang seringkali mengarah kepada konflik. Seminimalnya kayak saya sama adik saya TV cuma satu. Saya mau nonton bola, adik saya mau nonton Cartoon Network katakanlah. Ya adik saya harus saya amankan dulu, dikuncin dulu di kamar katakanlah. Jadi banyak perbedaan kepentingan keinginan yang mengarah pada yang mengakibatkan konflik gitu ya. Mengakibatkan konflik, apalagi perseteruan gitu ya. Tahu perseteruan nggak? Nah, nih ya. Jadi keywordnya begini ya. Satu, kita pasti bermasyarakat. Yang di kolom yang pertama bermasyarakat. Dan yang kedua, dalam masyarakat pasti ada perbedaan kepentingan, pasti ada masalah gitu. Di masyarakat, ini saya singkat aja, pasti ada konflik. Makanya ya, pasti akan ada perbedaan kepentingan yang mengarah pada konflik. Makanya di sini butuh norma gitu. Jadi kenapa norma butuh? Karena dalam masyarakat itu banyak perbedaan kepentingan. Biar perbedaan kepentingan itu tidak mengarah pada hal-hal yang membahayakan. Mahir jadi nonjok Ali jadi nonjok si Ruby dan lain sebagainya gitu. Jadi bunuh-bunuhan gitu kan jangan. Makanya makanya ini keyword terakhir. Makanya saya tadi kasih kalian tuh 65. Makanya norma harus diadakan agar masyarakat nggak kacau, bisa hidup dengan tentram bersama-sama, bisa hidup bersama dengan damai. Nah, silakan ditulis. Cukup. Bukan konflik. Masalah di masyarakat pasti ada perbedaan kepentingan. Yang bisa jadi konflik gitu ya. Bisa jadi konflik. Nah, butuh pasti yang diatur. Kalau ada saya sekarang udah gede ya, jarang nonton TV. Jadi konfliknya sama siapa coba? Sama mama sama anaknya. Jadi gini. Yang namanya orang tua kan kalau hiburan utamanya apa coba?
sinetron kan. Jadi di atas, jadi TV itu bebas digunakan, tapi jam 9 malam ke atas udah dipakai buat nonton sinetron. Jadi pasti jam 9 malam ke atas saya nggak bisa nonton TV gitu. Kecuali kalau misalnya peristiwa-peristiwa besar secara nasional itu terjadi, timnas Indonesia main, itu pasti ngalah. Mama saya pasti ngalah tuh. Nonton apa tuh? Ya aneh-aneh lah ceritanya. Kamu nonton juga? Kamu nonton juga? Berarti kamu nih? Kamu nggak nonton dari mana? Kalau sekarang boleh nggak boleh itu nggak boleh makan HP Nggak boleh main HP pas pulang. gitu. Iya, kan jam sekolah memang dari dulu nggak boleh. Pulang sekolah boleh? Kalau sekolah sampai jam 5. Ya udah kita S10. kalian tuh ada berapa sih target SMP tuh? 50 ya? 50 orang. Ya udah gini aja deh. Satu anak kita patungan 100.000 Mau 5 juta kita beli PS4 kalau nggak. Hah? Cuma satu. Yang mainin siapa? Udah main di sini aja berapa? Program OSIS tuh, program OSIS. Apaan gimana apaan? Aman? Jadi urutannya gini Pak ya. Kalau yang menanyakan ini biar lebih ke gambar aja. Mengapa masyarakat asal dan norma? Jawabnya dengan 3 tahapan berarti ya. 1, manusia pasti bermasyarakat, pasti ngumpul. 2, masalahnya pas ngumpul itu tadi banyak perbedaan kepentingan. Nah, agar kepentingannya tidak merusak masyarakatnya, agar perbedaan kepentingan itu tidak mengarah pada hal-hal yang berbahaya, bunuh orang, perang gitu. Makanya dia Saatnya istirahat. Nah, silakan istirahat dulu. Terima kasih. Jangan dihapus ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zun. ZOON politikon. nama dong.
itu emas tapi wisata dari masyarakat. Pokoknya kalau misalnya biar ada kalau aku pakai sepeda udah bener banget kalau sepeda Apa? Itu persetujuan apa? Persetujuan. perseluruhan Kaya mo po dito. kan beda Agar-agar Agar-agar masih beda perseteruan agar harus ada agar ada agar harus ada agar yang berjalan yang ada. Oke, makan agar kamu makan ya. Aku mau dong. Wah, itu banget ya aku mau. Wah, oh jatuh. Makan enggak? Makan enggak? Makan itu makan enggak? Makanya itu. Oh. Aku baru pakai itu jadi enggak jadi gayanya. Agar saya membalas
Tidak apa-apa. berantakan dari sini sendiri bukan karena banyak. Kalau kita dengerin hal yang itu berantakan, mana? Oh iya. Apa? Gun. Oh iya Melbourne. Iya sih tangan juga jangan Iya nih. Bisa tahu nggak ini singkatan orang sini? Iya. Kayaknya aku pernah tahu dan kirim ke grup. Oh iya, apa? Kunjung juga astagfirullah. Baru pasti apa guys? Pasti bermasyarakat. Pasti bermasyarakat. Oh, pasti bermasyarakat. Aku pikir itu hari Senin. Enggak, maksudnya tiket itu yang pakai seragam. Kamu masih bertahan di kapsul lama. Iya. Jadi aku juga mau pamit sih. Jangannya. Aku udah. Iya, Jumat itu kan minggu ya. Oh iya. Aku nggak tiketnya. Kita juga Jumat kan sih. Kalau itu sih aku hari pagi. Kalau masih ini kan aku lebih jangan kamu Pasti ada. tahu aja refleks bilang itu gitu jahat jahit mulut itu beda namanya dari itu apa pasti bermasyarakat Iya. Pasti ada. Ingat banget dulu pas yang awal-awalnya Dia mah dulu kan selalu bilang nggak nanya. lebih bagus untuk main perasaan dulu dia lumayan aktif Jadi kamu. air jajan pas tadi biasanya pada Ayam ya dan dari mama yang yes. ada roti ada aku pengen roti yang dulu kayak namun nggak akan ada asin manis juga enak aku tadi tawarin
Mulan ditawarin rumah kalau roti kopi sana. Aku makan, aku tidak akan mengulangi. Udah mbak penuh nggak? Kalau nggak penuh ganti. Apa awalnya takut aja. Oh pernah nggak ya? Lebih kan? Iya baru kena ya. Dari Davis. Berbeda kan jatuh. Udah. Main kartu mana? Lah lah kenapa? Ayam ya. Kamu tinggal di rumahnya. Hai. Hai. Ya. Apa? Ayo sebutkan nama ada apa saja. Mau belanja. Atau asusila. Kesopanan, hukum, kebersihan, keluarga negara. Itu kan apa? Aku cinta tapi aku benci aku tidak pisang bakar ada nggak? Ada. Kenapa nggak ada? Ada. Peanut butter enak gak sih? Peanut butter tuh apa sih rasa apa? Kacang. Oh kacang. Untung nggak beli. Ya kacang. Aku nggak suka kalau yang kacang-kacang itu. Jadi coba. Aku nggak suka kacangnya di bubur. Jujur nggak pernah makan bubur. Bubur kacangnya tapi aku nikmati. Enak tau enggak? Bubur apa? Bubur kacang, bubur biasa. Bubur biasa.
Iya, aku pernah waktu itu potong gigi. Terus beli bubur aku teh sama ibu jualan buburnya baik banget. Ayamnya dipotong-potongin kecil-kecil banget. Mau. Enak? Kemarin nggak pernah nanti penyesuaian aku. Aku juga ringan. Wah, begini jangan bisa sampai sana ringan. Berapa jam lo? Gimana? Dari mana ke sini? Dia mulai nulis kamu itu. Aku nanti mulai tuh kamu. Akan menjama. Belum nak? Kita udah 5 menit aja. Ya belum tulis sekarang. Aku nggak bakal dihapus. Mulainya ya. Ada proses. Gak bisa dah terus kalian jawab kalian satu orang gini apaan ada banget gitu enggak Jam 9. Selesai. Komunis. Ada perbedaan kepentingan. Ya. Coba. Aku bisa masak. Itu apa keseruan? Itu ada di yang kedua. Dan dia bisa masak nasi juga. Dia bisa masak nasi. Yong, nasi. Nasi goreng. Ada. Konsep apa? Enggak, makan di sana. Apa itu? Konsep apa? Itu apa? Perseteruan. Perseteruan. Ada agar-agar mana ya? Blunder waktunya. Iya. Mana tadi? Lu kira gue kan minta aku tadi itu. Oh iya. Sama kamera. Apaan? Sama kamera. Nasi mah. Nasi. Esnya jadi set. Nasi kan itu nasi kalian. Komunis goreng. Boleh. Berapa? Itu ada apa ini, Pak? Yang itu ya. Barbie girls.
Gila bikin kasih dulu, saya mau tahu. Di sini. Makan dulu tangan sih ikan yang kasih. Oh iya. Coba berdiri. Kita bikin siku. Bikin apa baru. Mau apa? Karena dia tuh ngeluarin air. Nah, ini udah segini lah. Kan aja box fish. Ada terkontrol. Terima kasih. Bos. Assalamualaikum. Mana lagi yang lain? Helen? Berarti yang lain yang lainnya sih para pulang. Yang nggak masuk siapa dong? Biru. Oh ya Fatia. Apa ini? Kasih siapa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sesi satu tadi kita sudah belajar bersama ya. Apa itu norma? Norma itu aturan bertingkah laku ya. Lalu mengapa norma itu harus ada? Gitu. Dalam norma itu harus ada, kita jelasin dari yang terkecil dulu, dari manusianya sendiri. Semua ilmu sosial itu munculnya dari manusia dulu, real. Mau politik, mau psikologi mau jelas ya. Mau politik, mau ekonomi, sosiologi, mau sejarah, dilihat dari. Nah, dari yang manusianya yang paling kecil itu udah. Dari yang manusia yang paling kecil itu kita manusia itu adalah sosial. Dia pasti dia pasti bergerak dan pasti dia bakal bikin perkumpulan. Manusia begitu. Nah masalahnya dalam perkumpulan itu tadi ada perbedaan kepentingan. Nah perbedaan kepentingan ini berpotensi jadi konflik. Berpotensi jadi konflik. Bahkan bisa jadi konflik yang jadi beneran gitu bukan sekedar potensi. Nah makanya norma ini dia harus diadakan agar masyarakat tahu, agar masyarakat bisa hidup bersama dengan norma. Bukan berartinya dengan adanya norma jadi kalian jangan jawab gini. Makanya norma harus ada agar tidak ada konflik. Nggak mungkin. Bener nggak? Makanya norma harus ada agar tidak ada konflik. Bukan. Norma itu ada bukan karena tidak ada konflik. Tapi norma itu mengatur agar kalau ada konflik, dia itu tidak kacau, ngebunuh-bunuhan. Bisa diatur area, berarti kamu nonton TV sampai jam 9 malam, 9 sampai jam 15, si Fadlan mau nonton sinetron, gitu. Bukan ada konflik, tapi diatur konfliknya itu. Nah ya, ini mengapa di norma? Ada pertanyaan sampai sini nggak?
Ini question. Oke. Lalu selanjutnya pertanyaan selanjutnya adalah jenis-jenis normanya. Apa saja jenis apa saja jenis norma. Nah, ini umumnya dari saya SD ya, dari saya segede ini sampai segede ini gitu. Norma itu dari dulu sampai sekarang disebutnya selalu ada 4. Apa aja normanya? Jenis norma? Norma kesopanan, norma hukum, apa lagi? Agama sama? Kesusilaan. Kita ambil dulu yang paling pertama ya. Itu ada norma agama. Ini akan saya buat tabelnya begini ya. Gimana bentuknya? Ini normanya norma apa? Sumbernya dari mana? Sumber normanya. Sanksinya dari mana? Sanksinya apa? Gitu ya. Jadi yang pertama itu norma agama. Norma agama sumbernya dari mana? Kitab suci. Kalau ya kitab suci. Kalau zaman dulu mungkin orang-orang ada tidak sekedar kitab suci, tapi dari sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kan? Itu juga bisa menjadi sumber rujukan. Makanya nanti kalau kalian lihat di catatan-catatan itu sahabat tuh nanya begini nih, ya Rasulullah, ini pikiranmu sendiri atau ini tuh wahyu yang kamu terima dari Allah? Wahyu yang terima dari Allah. Oh, oke, berarti saya patuh. Tapi kalau misalnya Rasulullah bilang pikirannya sendiri, oh berarti bisa didiskusikan. Begitu modelnya. Jadi sumbernya itu sebenarnya kalau mau dilihat ya sumbernya dari firman Tuhan gitu ya. Dari firman Tuhan, dari firman Allah lah. Firman Tuhan nih. Tahu firman kan? Pesan ya. Dari firman atau pesan Tuhan dalam kitab suci dan lain sebagainya gitu ya. Karena ada juga hadis dan lain sebagainya di suci gitu. Sanksinya apa kalau nggak melaksanakan norma agama? Dosa, ya. Berdosa. Atau mungkin kalau sebenarnya nggak sekedar berdosa sebenarnya. Karena beberapa hukum Islam itu kalau tidak dilaksanakan beneran punya dampak terhadap masyarakat. Misal kayak misalnya hukum ini aja dilarang untuk berhubungan di luar nikah, nanti keluar anaknya, jadi anaknya. Nah, jadi persoalan kayak sekarang kan, misal muda-mudi berhubungan belum nikah, punya anak, ternyata si bapaknya nggak mau tanggung jawab, ya kan? Akhirnya apa? Anaknya terbengkalai, nggak punya bapak, ada begitu. Ih, bahkan ya, ceritain nggak deh? Jadi di angkatan saya HIPUI itu, kami kami itu kompak lah ya, kompak. Tapi ada satu anak yang mungkin beritanya belum tersebar ke semuanya, ada yang belum tahu, tapi ada satu anak tuh yang kemudian dikucilkan, laki-laki. Kenapa dia? Karena dia pemilik anak orang. Dan ibu si ceweknya nangis minta tolong ke semua kebanyakan ini gimana dong si ini si itu, terus si cowoknya diminta pertanggung jawab dan cowoknya nggak mau, kabur. Real. Udah sejak itu dia bukan semenjak saat itu udah kita mengucilkan dia tuh ada satu tuh ya, itu dampaknya kalau kalian tidak mengindahkan syariat Islam gitu itu bahaya begitu. Akhirnya sekarang anaknya udah gede, udah 3 tahun 5 tahun something. Si suaminya udah keluyuran aja, nggak bertanggung jawab atas perbuatan itu. Kita kalau yang laki-laki kita sebenarnya berteman ke semua, tapi kita cenderung mengucilkan 1, 2, 3 orang yang dia ada benar gitu. Jadi berdosa lah. Tapi intinya berdosa. Nomor 1 norma agama ya. Norma kedua tadi apa?
ke apa? Kesusilaan. Kalau ini sumbernya itu dari hati nurani kalian sendiri. Kesusilaan. Kalau asusila tuh salah. Asusila tuh artinya anjing lagi gitu. Hidup bersila. Enggak. Asusila itu dari dua kata. Asusila. A itu artinya tidak ada. A itu artinya tidak ada. Susila berarti ya apa? Susilaan. Berarti tidak susila. Agama itu dari dua kata juga. A sama gama. A itu tidak, gama itu kacau. Jadi agama itu agar tidak kacau. Tidak kacau ke masyarakat dan tidak kacau ke dalam diri kita juga. Nah, yang kedua tadi norma kesusilaan. Sumbernya dari mana? Dari hati nurani kita sendiri gitu. Jadi yang namanya norma kesusilaan manusia dari berbagai ras manapun ya, itu pasti punya Allah berikan apa bahasa Quran itu ada itu sebenarnya kan. Ada kolotnya, ada bisikan hatinya gitu lah ya. Yang manusia itu ada sebenarnya. Tapi pertanyaannya, nah itu mah nanti kalian udah gede lah, mungkin pelajaran agama. Masalahnya gini ya, bilang ya, boleh lah. Tapi gini, semakin sering kita mengabaikan suara hati kita yang murni, yang baik dalam hati, ya. Semakin itu diabaikan, didiemin, diterangkan, suara itu bisa hilang. Bisa tutup. Makanya jadi ya banyak lah istilah mau kafir, mau munafik gitu. Jadi bisikan hatinya kalau secara agama bisa jadi udah sangat minim atau bahkan nggak ada juga yang begitu orang. Karena saking dia mengabaikan suara hatinya. Nah, jadi ini norma kesusilaan gitu ya. Dari hati nurani kita. Ini saya hapus ya, izin ya. Kalau sanksinya hati nurani sebenarnya nggak ada sanksi dari sosial, tapi dia dari dalam hati. Yang ada adalah penyesalan dalam diri. Nah, satu kolom lagi saya belum sebutin tadi. Contohnya, kalau norma agama standar lah ya, sholat, puasa, apalagi ke gereja, ya kan kalau Kristen, no? Apalagi nyepi, bertapa bisa juga lain sebagainya. Norma kesusilaan dari hati nurani seminimalnya contoh kesusilaan itu apa coba yang bisa kalian praktikan? Tidak nyontek, ya kan? Sebenarnya kalian tahu nggak di Al-Kausar itu kalian tuh mudah banget nyontek, bener nggak? Wih, berarti pernah dong. Di Al-Kausar itu kan mudah banget nyontek, meja sebelahan, ya kan? Soal sama. Bahkan ada soal yang mungkin full PG, ya kan? Ada beberapa aja yang full PG dan soalnya dikit juga. Kalau misalnya mau nyontek, sebenarnya bisa banget. Tapi pertanyaan selanjutnya, mau nggak kalian nyontek terus, nyontek sampai hati kalian nggak ada lagi suara baiknya? Itu mengerikan sekali. Mau nggak? Enggak kan? Makanya jangan nyontek begitu. Jangan nyontek. Kalau ada dompet di pinggir jalan bukan punya kalian, jangan diambil gitu aja. Kalaupun mau diambil, kasih ke siapa? Kasih petugas masjidnya, kasih ke Pak Polisi, kasih ke siapa yang dirasa bertanggung jawab di daerah tersebut. Itu kayak begitu bisa loh, orang tuh bisa begitu. Makanya kan ada siapa Abu Lahab, Abu Jahal gitu kan begitu. Apakah Abu Lahab, Abu Jahal itu bukan orang yang baik awalnya? Dia itu kan disebut sebagai ini kan, ahli hikmah itu, Abu Lahab itu ahli hikmah. Tapi gara-gara nggak suka Rasulullah jadi Rasul kan, gara-gara dari bani yang berbeda, udah begitu akhirnya dibikin surat loh. Ya, isinya itu untuk surat di Quran kan, Al-Lahab, surat untuk melaknat si Abu Lahab itu sendiri. Ekstrimnya begitu. Tapi untuk kalian sesederhana jangan nyontek. Tidak menyontek ya, tidak ngambil barang bukan punya kita gitu, tidak ngambil barang orang dan lain sebagainya. Karena pesan saya itu aja, kalian masih pada polos-polos ini kan, masih pada lucu-lucu. Kalau masih semua kalian itu biasanya masih lurus tuh, hati nurani masih bener gitu ya.
suara hatinya segala macam, bisikan baiknya itu masih tahu mana benar mana tahu. Tapi kalau kalian diemin terus, hilang. Sampai one time, satu momen dimana kalian sadar, oh kok gue jadi gini ya, kok sih jadi begini, akhirnya bertobat, istighfar gitu. Ya. Jadi ini yang kedua, norma kesusilaan. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Tidak. Yang ketiga, saya masuk ke norma sopanan, norma sosial atau kesopanan lah. Kesopanan. Sumbernya dari mana ini? Dari mana peraturan itu bersumber? Dari mana peraturan itu bisa terbentuk? Siapa yang bikin? Sumbernya dari mana? Kalau agama kan dari Tuhan, sosial dari nurani, ada aja nurani. Kalau sosial atau kesopanan sumbernya dari mana? Orang, gimana orangnya? Dari? Tidak apa? Ketidaknyamanan. Mirip-mirip 4 mungkin kalau nah, apa? Dari apa namanya? Tarik mungkin? Berinteraksi, ingat? Bener itu udah setengah jalan. Jadi sumber norma sosial atau norma kesopanan itu dari kebiasaan masyarakat gitu. Dari kebiasaan dan kesepakatan masyarakat yang sudah lama berinteraksi sehari-hari gitu. Misal ya, dari kebiasaan kita segala macam timbul norma kesopanan yang tadi saya sebutkan gitu. Nggak mungkin Ali tiba-tiba diri di atas meja gitu. Tidak mungkin Ali nggak manggil saya pakai Pak gitu kan, bro gitu kan. Nah, nggak sopan gitu kan. Nggak berani juga karena ada norma kebiasaan yang bilang itu nggak sopan kan gitu. Ali akhirnya kemudian terbentuk, oh saya kalau manggil Pak saya nggak mungkin manggil nama doang gitu. Jadi berbeda sama dua yang di atas, norma sosial itu dari kebiasaan masyarakat, dari kebiasaan di masyarakat atau kesepakatan bersama bisa juga, kesepakatan bersama di masyarakat. Seperti adat istiadat itu di masyarakat, gitu. Jadi umumnya sih dari kebiasaan yang nanti disepakati secara bersama. Sumber sanksinya apa? Sanksi itu sifatnya sanksi sosial. Misal, saya sama Bulia, saya di Jakarta, Bulia di Jambi. Umumnya kebiasaan orang Islam itu ketika Lebaran mereka ngapain? Mudik dari Bandung ke Jambi ke keluarga Bulia. Kalau Bulia nggak mudik ke Jambi, 10 tahun aja nggak mudik ke Jambi. Kira-kira sanksinya apa? Sanksinya sanksi sosial, dikucilkan, diomongin, ya nggak? Diomong itu si Iksan namanya nggak pernah pulang, ngapain udah jadi apa kali di Bandung? Nah, gitu. Itu jadi gini gitu. Jadi sanksinya itu lebih kepada sanksi masyarakat, ya. Dikucilkan orang lain, bisa digibahin, ya dong. Digibah orang lain. Pokoknya sanksi sosial lah. Dan sanksi sosial lainnya. Contohnya tadi ya, norma sosial, kebiasaan mudik, ya kan. Terus kalau misalnya ngomong ke orang tua harus berbicara sopan gitu ya. Harus bicara lemah lembut, katakanlah ya. Dan seterusnya gitu. Jadi keywordnya dari sini ya, biar kalian nggak bingung, kebiasaan di masyarakat. Pertanyaan selanjutnya, Pak, berarti kalau masyarakatnya beda, norma kesopanannya bisa beda nggak? Bisa beda. Saya ngobrol sama si imam sama Rafiq,
kalau di Bandung kan justru kita pengen tuh orang ngomong tuh apa ya, nggak to the point gitu ya, nggak straight to the point. Jadi kayak halus apa muter-muter kemana-mana gitu kan. Ya nggak sih? Kalau Sunda tuh cenderung begitu, Jawa cenderung begitu juga. Tapi kalau di Makassar, kalau kata Rakib sama Imam ya, justru itu nggak sopan. Jadi orang Makassar pengennya, misal saya mau minjem duit ke Citra, Citra minjem duit dong, langsung aja. Kalau misalnya tiba-tiba, Citra, ini kita ada ini, lagi apa sekarang sibuk apa, itu nggak sopan. Sebaliknya gitu. Jadi, iya bisa berbeda di masyarakat yang lain. Ada pertanyaan nggak di sini? Terakhir, norma hukum. Kalau norma hukum dari mana? Dari negara ya, dari negara atau lembaga berwenang. Kayak sekolah tuh masuk juga dong. Sanksinya apa? Sanksinya bisa penjara, ya kan? Bisa denda, hukuman yang lain lah. Disetrap sama guru dan lain sebagainya. Contohnya apa? Banyak ya. Tidak boleh korupsi, katakanlah. Tidak aturan lalu lintas. Atau mungkin norma hukum juga ya, kalian tidak boleh megang HP, bisa juga. Itu norma hukum di sekolah gitu ya. Tidak memakai seragam dengan baik juga norma hukum itu. Karena hukumnya hukum sekolah gitu. Dah, ini jenis-jenisnya silakan ditulis. Ini tabelnya ya. Tabel. Saya itu pernah ya dulu mau ke daerah Trenggalek gitu. Saya ada keluar. Kalau di Jakarta, di Bandung, mana yang lebih sopan? Kita nelfon orang itu langsung atau kita SMS dulu baru nelfon? SMS dulu baru nelfon. Justru saya ke orang itu diomelin gara-gara saya SMS. Udah nelfon aja, ngapain SMS nggak sopan sama orang itu gitu. Aneh kan? Jadi makanya lagi-lagi ke kebiasaan. Nih kalian yang ngikutin AC nih? Syarif. Ini guntingnya lucu. Bikin ngakak. Kalau misalnya kalian jadi apa? Kalau misalnya orang gay itu berarti masuk melanggar norma mana tuh? Tapi kalau misalnya gay-nya itu ternyata nanti dilarang sama negara, bisa jadi melanggar norma hukum nggak? Iya. Bisa. Ya. Mencontek itu melanggar norma nurani. Tapi kalau misalnya di sekolah kita nanti ada peraturan yang mencontek, harus dipenjara 10 tahun. Itu juga masuk norma hukum, bisa juga. Ya kan? Apa gimana kan? Dapat dipahami? Contohnya 4 kan, agama, susila. Kalau agama nanti apa mikirnya gini aja. Agama apa coba kaitannya? Sholat nggak? Sholat. Berarti kan contohnya sholat. Sumbernya sholat. Perintah sholat ada di mana? Di mana? Perintah sholat ada di mana? Al-Quran. Nah, tulis sumbernya dari Al-Quran. Kesopanan. Berarti apa? Contoh perilaku yang sopan seperti apa misal?
Misal kapan ketika sedang lewat orang tua depan orang tua, orang lebih tua mau jalan harus nunduk begini kan, punten gitu kan. Contohnya begitu. Sumbernya dari mana? Kebiasaan gitu. Hukum, ya contohnya pakai helm. Pernah ditilang nggak pakai helm? Nggak pernah. Melanggar lampu merah pernah? Nah, itu contoh hukum itu. Gitu ya. Penyesalan. Walaupun kalian tidak ada yang melihat tapi menyesal gitu. Istilahnya gitu. Aduh. Mana? Yang kita Tidak menyontek, tidak ngambil barang orang. Ngambil barang orang. Sholat Jumat, pergi pakai sandal jepit, pulang pakai Converse. Pakai apa? Sketcher. Atau kalian jajan di kantin aja. Bu, bayar bakwan, bala-bala, berapa bala-balanya? Makan 2, padahal makan 4. Itu juga melanggar. Terpindah kembali. Habis ini banyak lagi. Yang berlapis mah, Bu tadi saya bala-bala makan 2, padahal makan 4. Oh ya udah bayar belum? Udah Bu, minta kembalian padahal belum bayar. Itu lebih berlapis lagi gitu. Norma kesusilaan. Nanti kita lihat video-video. Hah? yang Gimana? Sumber apa? oh jadi Yuk, sanksi kesopanan, dikucilkan orang lain, digibahin orang lain. Atau bahkan kalau melanggar adat istiadat tuh bisa juga dia dikeluarin dari kampung juga bisa. Apalagi coba norma kesusilaan yang mungkin diantara kita tuh masih sulit melaksanakan apa gitu? Kalian nggak nyontek, kalian nggak ngambil barang orang. Tapi apa coba yang sering kali orang tuh susah untuk melakukan? Bukan, bohong ya, cuman harusnya sih kalian, saya optimis tidak berbohong lah. Apa yang biasanya sulit untuk dilakukan kesusilaan? Kan, menurut saya itu yang sering luput dari kita norma kesusilaan itu mengakui bahwa pendapat saya salah, pendapat dia benar. Kali-kali begitu kan? Secara hati kita, oh enggak, saya salah nih, dia yang benar. Tapi ada gengsi gitu untuk mempertahankan pendapat. Seringnya orang begitu. Ya dia nggak bohong, dia nggak apa, tapi secara nurani dia seperti mempertahankan pendapat sendiri, walaupun tahu pendapatnya salah. Yuk.
Sana bisa bawa motor nggak? Enggak. Nggak mau belajar? Bereskan dulu. Oh, sorry dulu. Dulu saya melanggar norma apa berarti ya? Oh, norma hukum dan melanggar norma kesusilaan di kelas 4 SD. Jadi saya itu kan SD itu pulang tuh dijemput sama tukang ojek orang Aceh. Terus saya dan tukang ojek itu suka ngobrol di jalan, asik lah. Sampai suatu ketika saya tuh pengen, Pak, saya boleh nggak motornya saya yang bawa? Saya yang bawa motornya. Sumpah, Pas 4 SD bisa. tidak. Jatuh gak? Di tengah jalan raya, serius, nggak jatuh, nggak pernah jatuh. Jalan raya. Jalan raya. Aduh. Sumpah. 4 SD, 445 kalau nggak salah. Belum sampai kelas 6 ingat banget itu. 4 atau 5 SD. Bawa motor saya di depan Honda Suzuki Smash itu. Nah, udah kan lancar sampai kalau udah deket rumah, udah Pak Aceh gantian turun. Pak Aceh ntar yang di depan, saya duduk di belakang gitu. Biar nggak ketahuan. Melanggar norma hukum dan melanggar norma kesusilaan. Sampai suatu hari, suatu ketika, saya pulang sekolah kan, set bawa motor kan di depan saya. Nah, ibu saya sama bapak saya pergi kerja tuh naik mobil, papasan. Wah, ketahuan, habis itu di mobil. Tamat lah sudah. Saya yang diomelin, tukang ojeknya diomelin itu. Iya, 45 SD ya. Karena kan kayak asiknya itu gitu. Ini udah 10.24 ya? Sudah? 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 Kalau sudah kita lihat ya. Kita nonton sedikit aja. Mau saya mana mana? Nih, beberapa peristiwa ya, biar kalian bisa melihat nih. Contoh-contoh seminimalnya ini apa namanya? Karena gini seringkali gini ya. Seringkali mungkin secara hukum kita dianggap benar, tapi kita tahu kita salah. Nah, kayak peristiwa-peristiwa kayak begini. Misal kayak close, admit, handball. Nih, kayak begini nih, lihat ya. Ini contoh-contoh pelaksanaan norma kesusilaan. Itu tidak susila. Nah, nih. Ini orang ini salah satu yang paling di-respect lah ya. Paling dihormatin, Miroslav Klose, striker Jerman. Pencetak gol terbanyak Piala Dunia 16 gol di atas Ronaldo botak. Nah kan, gol, tapi ini protes handball. لوكا مارتي سيتجه باتجاه الحكم المساعد الحكم القادم ليفورنو هاد سيمنع Jadi tangannya main. في هذه الكرة وسط احتجاج جاء لاعبي لاتسيو هذا دي سانتس Nah, head kan? Dia ngakuin habis itu. Ada golnya nggak dia? Nggak di. Dia respect kan, respect. Tuh, nggak gol. Nih, nggak sekali 2 kali dia begini nih. Pas lagi dia di mana lagi nih?
di Bremen. Champion Miroslav Klose gets on our list in his fair play moment Nah. in 2004 in 5-6 during a game against Armenia. Dia wasitnya nganggap itu pelanggaran. Referee Herbert Fandel awarded Kita lihat lagi replay. Miroslav Klose gets on our list. Ini pemain yang sama. 2005-6. Bedanya pemain keduanya nembaknya cupu banget ya. Referee Herbert Fandel awarded a penalty to Bremen. Bielefeld keeper is tying the yellow card. Even in this replay, it's hard to tell. Fandel has a talk with his assistant, although Miro Klose. Even though it's 0-0, Klose admits that he wasn't fouled. Great sportsmanship from him. This Walaupun masih 0-0, Klose mengaku bahwa itu bukan pelanggaran. wasn't isolated. Makanya nggak jadi penalti. While playing for Lazio against Napoli in 2012, confessed to scoring a goal. Itu padahal 50-50 sebenarnya. Kalau diambil penalti juga bisa, karena menghalangi kesempatannya buat ngegolin. Tapi kalau Klose, ini makanya kenapa saya mandang ini keren, karena ini tuh 50-50, atau 50-50 nggak? 50-50 bolanya. Jadi bisa yang bener kiper, bisa yang bener si baju putih gitu. Tapi kalau saya milih ngalah, udah nggak pelanggaran. Karena nggak dikasih penalti. Respect. Atau momen yang lain nih, di Kanyo, fair play, West Ham. Ini belum lihat mungkin banyak orang. Pernah lihat nggak? Mana? Inilah. Leg. Lagunya cringe ya? Iya. Sama aja. Nggak ada yang layarnya gede apa gimana ini? Ini bukan nih. Ini deh. Ini momen-momen respect nih. Ini aja nih. Paolo Di Canio, pesepak bola asal Italia ini terkenal dengan award yang diterimanya, yaitu Special Act of Good Sportsmanship. Penghargaan khusus dari FIFA itu bertajuk pada sebuah momen fair play pada laga Everton kontra West Ham United tahun 2000. Pada momen tersebut, terlihat Di Canio dengan... Jadi, tapi nggak jelas ini, nggak kelihatan urutannya. Jadi dia pokoknya dia pakai lagu ala aja ya. Penyerangan kan, striker, tabrakan sama kiper, kipernya kesakitan. Berarti kan gawangnya kosong kan? Udah gampang kan? Akhirnya ada satu pemain umpan ke tengah. Ditangkap sebenarnya. Ngerti gak? Ngerti gak? Jadi si Paolo Di Canio ini, ya kan, karena kipernya masih cedera, nggak gentle kalau golin di tengah lawan masih cedera kan gitu kan. Secara kesusilaan hati nurani itu nggak baik. Jadi ketika temannya ngoper ke dia, harusnya kan dia ngapain? Nyundul kalau nggak nendang, bener kan? Tapi nggak disuruh, nggak tentang bola ditangkap, udah urusin dulu tuh kiper. Tuh. Gitu ya. Kalau yang tidak kesusilaan tadi yang disebut sama si Ali, Maradona hand of God. Enggak jelas gitu. Hand of God. Nah ini melanggar kesusilaan ini. Ini 1986. Pakai tangan nih begini. Tapi jangan gol, dan Inggris kalah dari Argentina di pertandingan itu dengan skor 2-1. Jadi kalau misalnya gol nggak di akhir, skornya jadi 1-1. Tapi dia sampai tua ngelakuin, akhirnya pas sudah tua ngelakuin. Dia ada itu kan gitu, maaf ya gitu. Udah, oke. Cukup untuk hari ini. Judulnya di situ ya.
Jadi kita hari ini kita belajar 3 bagian, pengertian normanya apa, mengapa normanya harus ada, dan jenis-jenis normanya. Minggu depan kita lanjutin lagi. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya gitu. Gue pernah gitu. Jadi belajar. Ada anak yang kalau dulu. Jadi pakai tangan dulu. Ikan berdapat dengan apa? Allah. Dengan kita.